Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Listia Dewi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi S1 Manajemen A akan mempresentasikan hasil analisis kasus guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu analisis kasus Holy Wings, terdiri dari analisis teori tentang bias, analisis perspektif Six Thinking Hat, dan analisis Batna, perspektif Batna dan Zupa. Analisis teori tentang bias. Analisis bias yang ada dalam kasus Holy Wings ini termasuk ke dalam jenis attentional bias, di mana merupakan jenis bias kognitif yang cenderung fokus terhadap hal-hal yang bagus dan mengabaikan beberapa aspek lainnya. Bias dalam kasus ini yaitu sebuah promosi minuman gratis dari Holy Wings kepada orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria, tanpa memperhatikan bahwa promosi tersebut mengandung unsur pelecehan terhadap agama di dalamnya. Analisis Six Thinking Hat. Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk melakukan penutupan outlet Holy Wings di beberapa kota menggunakan metode Whitehead, yang mana hasil keputusannya diambil berdasarkan objektif dan analitis, yaitu berdasarkan permintaan dan kesepakatan bersama dari berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga yaitu perspektif Batna dan Zupa. Analisis Batnanya yaitu karena Holy Wings melakukan promosi yang mengandung unsur pelecehan terhadap agama, Batnanya jadi sejumlah outlet Holy Wings di beberapa kota izin usahanya dibekukan atau ditutup sementara. Analisis Zupanya, akibat adanya kasus ini, pihak manajemen memutuskan untuk melakukan pemecatan terhadap karyawan yang terkait dengan kasus ini dan menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Menurut pihak lainnya, akan lebih baiknya bahwa karyawan tersebut cukup diberi sanksi dan tidak harus dilakukan pemecatan. Jadi analisisnya menurut pihak manajemen, target minimum yaitu menyerahkan ke pihak berwajib atau polisi. Target yang diinginkannya yaitu melakukan pemecatan. Menurut pihak lain, target maksimumnya yaitu memberikan sanksi, dan target yang diinginkannya yaitu tidak melakukan pemecatan. Jadi Zupa di antara keduanya yaitu terletak pada penyerahan ke pihak berwajib yaitu polisi dan memberikan sanksi terhadap karyawan. Solusi kasus menurut saya, sebaiknya pihak manajemen tidak melakukan pemecatan terhadap karyawannya, cukup memberi sanksi kepada mereka. Bagaimanapun juga mereka melakukan tindakan tersebut bukan atas dasar kepentingan pribadi mereka sendiri. Selain itu, dengan melakukan penutupan sejumlah outlet Holy Wings di beberapa kota untuk meninggalkan efek jera bagi Holy Wings, serta peringatan untuk pengusaha lainnya agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Yang kedua yaitu menganalisis kasus tingginya kecacatan pada produk. Terdapat faktor-faktor penyebab, diagram root cause analysis, dan yang ketiga yaitu menentukan akar permasalahan. Faktor-faktor penyebab meliputi sumber daya manusia, kualitas bahan baku, metode yang digunakan, mesin, dan yang terakhir ada lingkungan. Di sini terdapat diagram root cause analysis kecacatan pada produk, beserta faktornya yaitu SDM, bahan baku, metode, mesin, dan lingkungan. Menentukan akar permasalahan. Jadi akar permasalahannya yaitu terletak pada sumber daya manusia. Jika salah satu SDM kurang teliti maupun skillnya kurang memadai dalam proses pembuatan produk, serta kurangnya kesadaran akan lingkungan, kebersihan lingkungan, maka akan mengakibatkan kecacatan pada produk seperti produknya tidak sesuai, produknya kurang rapi, produknya kotor, ataupun gampang terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Selain itu, dalam pemilihan kualitas produk juga, bila SDM gagal dalam menentukan bahan baku yang berkualitas, maka produk pun juga akan mengalami kerusakan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.